selamat malam. Di hari Jumat ini semoga menjadi Jumat berkah bukan hanya untuk saya, namun juga untuk seluruh pemirsa di rumah, yang tentunya selalu mengambil informasi aktual, tajam, dan terpercaya di Indonesia hari ini yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Kilian Russell, inilah Indonesia hari ini. Ya, beberapa tahun terakhir terjadi fenomena kasus kekerasan atau bullying yang terjadi di sekolah. Ironisnya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi murid, justru banyak terjadi praktek bullying. Lantas, seperti apa pihak sekolah dalam menanggapi maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah ini? Kasus kekerasan atau bullying rentan terjadi pada remaja di lingkup sekolah pada saat ini. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mendidik remaja agar tidak melakukan tindak kekerasan, dan sejatinya sekolah yang merupakan tempat untuk menimba ilmu justru malah menjadi lahan tumbuh suburnya praktek bullying. Ya, pertama dari pihak guru itu membuat keyakinan kelas dulu, buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Apabila ada anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut, maka segera ditangani oleh guru yang ada di sekolah ini. Lalu dibuat namanya peraturan sekolah. Dibuat juga budaya sekolah, ya, budaya positif, agar tidak terjadi luas, ya, terlalu luas kekerasan yang ada di sekolah. Muhammad Delani juga menjelaskan cara dalam menghadapi kasus bullying yang terjadi di sekolah. Ya, kita membuat anak jadi pusatnya, ya. Kita memberikan pelayanan penuh kepada murid, kepada anak-anak. Terus membuat mereka lebih aktif baik di bidang pembelajaran, ya, kokuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler. Dan kita sering juga adakan pembiasaan-pembiasaan biar bakat dan minatnya tersalurkan, seperti di hari Senin upacara, Selasa ada senam massal, Rabu ekstrakurikuler pramuka, hari Kamis ada pembiasaan kreasi, dan diimbangi juga dengan keagamaan. Merespon hal tersebut, kami pun bertanya kepada salah satu orang tua murid tentang bullying itu sendiri. Sangat meresahkan, terutama buat anak saya pribadi. Fani Destialianti melaporkan dari SDN Tegalalur 10, Kayu Besar, Jakarta Barat. Akhir-akhir ini terjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian masyarakat, khususnya orang tua. Maraknya ditemukan anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan mengamen, sementara masa pendidikan mereka seakan terabaikan. Kami pun melakukan penelusuran langsung ke salah satu daerah padat penduduk di Larangan, Kota Tangerang, untuk mengetahui lebih jauh soal fenomena ini, di mana kami menemukan seorang anak SMA yang mengamen demi sesuap nasi. Kisah seorang anak yang terpaksa mengadu nasib dengan bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ialah Iqbal, seorang anak berusia 16 tahun, yang harus rela membagi waktunya untuk bekerja sebagai pengamen ondel-ondel di sekitar wilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Ia juga harus rela terjebak dalam hiruk-pikuk jalanan yang mana tidak cukup aman dan nyaman bagi anak seusianya. Kebanyakan temen di ondel-ondel semua soalnya. Ngikutin temen diajak setiap pulang sekolah, sore. Soalnya kan jam 2 pulang sekolah, ntar sore jam 3 bisa asar baru berangkat amen ondel-ondel. Kami juga ingin menggali serta mengetahui respon dari warga sekitar dalam menanggapi fenomena tersebut. Saya pun bertemu dengan Kia, salah seorang warga yang usianya sebaya dengan Iqbal. Menurut saya sih seharusnya anak usia saya itu harusnya sekolah, tidak pantas untuk bekerja sih. Adindo Utami melaporkan dari wilayah Jalan Bahagia, Larangan, Kota Tangerang. Dalam beberapa tahun ini terjadi transformasi digital yang signifikan dalam dunia usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Salah satunya para pelaku usaha makanan rumahan.
Mereka mulai terdigitalisasi dengan memanfaatkan platform aplikasi online untuk memajukan bisnis mereka. Salah satunya pedagang kerak telur tunas Betawi yang berada di Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam era digital yang semakin berkembang, para pelaku UMKM mulai memakai platform pengiriman makanan online untuk meningkatkan visibilitas produk mereka dan menjangkau pasar yang lebih luas. Aplikasi pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain menjadi wadah di mana para pelaku UMKM dapat memasarkan produk mereka secara online. Salah satu UMKM yang mulai menggunakan aplikasi pengiriman makanan adalah Kerak Telur Tunas Betawi. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, berpeluang besar untuk menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan volume penjualan. Pakai aplikasi sih karena praktis dan tidak perlu datang ke tempatnya. Saat ini saya akan bertanya kepada Ibu Lia, yaitu pemilik dari UMKM Kerak Telur Tunas Betawi. Di GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Ya sebelumnya sih alhamdulillah ya, sebelum COVID. Sesudah COVID agak berkurang, tapi masih alhamdulillah ada aja. Iya kalau kita pakai aplikasi kan kena potongan tuh 20% dari harga sebelumnya, dari harga yang biasa kita jual. Nah makanya kita tinggikan harganya untuk. Karen Nina Pinkan melaporkan dari wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Baik pemirsa, setelah jeda iklan ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Seperti kurangnya minat mahasiswa terhadap organisasi di kampus, program imunisasi HPV yang sedang diterapkan di sekolah dasar, serta pelestarian batik lewat Sanggar Batik di Larangan, Tangerang. Kembali dengan saya, Kilian Russell, kita akan masuk ke berita selanjutnya. Kurangnya minat mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng terhadap Himpunan Mahasiswa Komunikasi atau Himakom menimbulkan rasa khawatir dari para pengurus Himakom. Hal tersebut dianggap muncul karena kurangnya sosialisasi dan informasi terkait kegiatan Himakom di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Selama ini, peran Himakom kadang disepelekan, bahkan tidak terdengar oleh para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Meskipun disepelekan, Himakom memiliki tanggung jawab dalam membentuk komunitas mahasiswa ilmu komunikasi, memperkuat jalinan persaudaraan, dan menyediakan platform bagi mahasiswa untuk berkembang dalam aspek kehidupan kampus. Himakom merupakan garda terdepan maupun wadah bagi para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya kepada kampus. Oke, menurut saya ini saya coba bagi dari dua perspektif ya. Pertama dari perspektif proker, terus kedua dari perspektif Himakomnya sendiri. Pertama dari proker, kebetulan kalau Cengkareng itu kita baru bikin proker-prokernya yang non-akademik. Mungkin yang akademiknya belum, jadi kita belum terdengar namanya, cukup mentereng lah mungkin. Kemarin kalau non-akademik kita udah bikin kayak lomba ML itu buat umum, terus juga ada UFC, ada UCL juga. UFC itu Ultimate Friendship Communication, terus UCL itu Ultimate Communication League, Trofeo Futsal gitu. Terus kalau dari sisi
Mungkin karena Himakom juga terbilang baru berdiri, baru 3 tahun. Jadi brand awareness terhadap mahasiswa Ilkom itu sendiri tuh kayak masih kurang. Nah itu PR kita juga buat mensosialisasikan lebih jauh lagi terhadap Himakom itu sendiri. Ilham juga mengungkapkan bahwa di Himakom sendiri sekarang ada 59 anggota yang sebelumnya hanya berjumlah 30 anggota. Di Himakom sendiri sekarang ada 59 total karena kebetulan kita awal bulan kemarin baru open recruitment, jadi ada penambahan anggota. Dari yang tadinya 30 nambah 20-an sekitar 59 total sekarang. Merespon hal tersebut, kami pun bertanya langsung kepada salah satu mahasiswa UBSI. Kalau Himakom saya sih nggak pernah dengar ya, itu pun dari teman saya sih baru kedengeran baru-baru ini. Mungkin karena kurangnya pemberitahuan sih kayak dari Himakomnya. Jadi kita kayak kurang dengar mahasiswa. Felix Jo Chandra melaporkan dari Universitas Bina Sarana Informatika, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekolah dasar kini menjadi pusat perhatian dengan peluncuran program imunisasi human papillomavirus atau HPV untuk anak usia dini. Program ini sangat berperan penting dalam menanggulangi kanker serviks yang merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia. Maksi, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan mengungkapkan, program imunisasi HPV dimulainya sejak tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2021, imunisasi telah dilakukan di 20 kabupaten atau kota. Pada tahun 2022, program diperluas ke 112 kabupaten atau kota. Total kabupaten atau kota yang telah dilaksanakan program imunisasi HPV yaitu 132. Vaksin HPV ini dilakukan di sekolah dasar agar siswi di sekolah dasar terhindar dari virus HPV. Dan pelaksanaan imunisasi HPV dimulai dari umur 11 tahun. Untuk siswa kelas 5 biasanya. Pihak sekolah juga melakukan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, bertujuan untuk menciptakan kesehatan bagi generasi penerus bangsa, terutama siswi perempuan. Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menciptakan kesehatan bagi para generasi penerus bangsa, terutama untuk siswi perempuan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerapkan program imunisasi HPV secara nasional guna menurunkan angka kematian akibat kanker serviks yang menjadi tertinggi kedua di Indonesia. Vaksin HPV ini diselenggarakan oleh pihak puskesmas. Tentunya kita sebagai sekolah mendapatkan undangan terlebih dahulu. Lalu pihak sekolah tentunya wali kelas pun dan koordinator dari UKS ikut terlibat untuk mendampingi proses suntik tersebut sampai dengan selesai. Ayuni Lestari melaporkan dari wilayah Semanan, Jakarta Barat. Budaya batik merupakan warisan seni tradisional yang perlu dilestarikan. Salah satunya lewat sanggar yang melestarikan budaya batik. Salah satunya adalah Sanggar Kampung Kembang Mayang yang berada di Larangan, Kota Tangerang. Melalui sanggar tersebut, warga sekitar turut menjaga kearifan lokal budaya batik. Kampung Batik Kembang Mayang di Larangan, Kota Tangerang, sebuah destinasi wisata budaya yang menjadi magnet bagi para pengunjung yang mencari keindahan dan makna di balik kain berpola. Oh iya, kalau ciri khas dari Kampung Batik Kembang Mayang itu bisa kita lihat ya, mulai kita masuk ke dalam area kampung pasti kita lihat banyak mural-mural batik ya, mural batik besar gitu kan, memang yang menjadi ciri khas dari Kampung Batik Kembang Mayang sendiri. Selain mural batik, ada juga Sanggar Batik Kembang Mayang, di mana tempat para ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini untuk mengerjakan atau kita berkumpul bersama untuk membatik gitu. Kalau Kampung Batik sendiri itu awalnya memang dari Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota itu punya program namanya 1000 Kampung, atau ada juga yang sebelumnya PHBS, Perilaku Bersih Hidup dan Sehat gitu ya, di mana setiap wilayah di Kota Tangerang itu ada kampung yang bersih ya, yang nantinya bakal menjadi tempat wisata gitu. Nah, jadi di sini itu warga ya yang mendirikan Kampung Batik Kembang Mayang gitu. Terkait dengan pesona Kampung Batik Kembang Mayang, mari kita tanyakan kepada pengelola dan pengrajin batik yang ada di sini. Sebenarnya kan
saya juga baru gabung ya. Ini Kampung Batik ini sudah ada sebelum saya gabung itu sudah ada berjalan 2 tahun. Nah, saya sampai saat ini masih bisa, maksudnya masih senang ya meskipun ke sini gitu, meskipun ada kesibukan yang lain, tapi tetap senang untuk menjalankan kegiatan di sini. Terutama kan satu untuk jika ada kegiatan positif ya dengan membatik kan banyak manfaatnya juga. Sebenarnya itu silaturahim, juga ketemu sama teman-teman gitu kan, nggak cuma di rumah aja. Terus bisa mengembangkan, kalau misalnya kita nanti kan akhirnya ada edukasi kemana-mana nih, misalnya kita ada pameran, nanti ada pelatihan-pelatihan seperti kita pernah kita pelatihan. Jadi intinya selain mengembangkan nggak nganggur aja gitu, sama kan di rumah nggak perlu transport, nggak perlu apa, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Saya Raffena Nanda dari Kampung Batik Kembang Mayang, Larangan, Kota Tangerang. Para pedagang kaki lima di sekitar Pantai Indah Kapuk resah terhadap maraknya pungli liar. Berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Mau pakai plastik nggak, Mas? Jadi Bu, nggak apa-apa. Oke. Jok, ini plastiknya nanti sekalian dibuang ke tempat sampah ya. Alah, ngapain? Ini kan cuma satu, nggak berdampak apa-apa juga. Plastik apa ini? Waduh. Mau pakai plastik nggak, Mas? Nggak usah Bu, kita kejang aja. Oke. Baik pemirsa, berita selanjutnya, peran RT kadang masih dipertanyakan bagi sebagian warga. Hal tersebut karena banyak sekali RT yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun apakah hal tersebut benar adanya? Berikut tim kami melakukan penelusuran di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Peran RT memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan di lingkungan sekitar. RT sebagai pemimpin tingkat terendah dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan bertanggung jawab atas sekelompok warganya. Meskipun tugasnya tidak sekompleks pekerjaan seorang kepala negara, mereka memiliki tanggung jawab yang tak kalah penting. Salah satu peran utama mereka adalah sebagai pengawas dan penjaga keamanan lingkungan terkecil Republik ini. Suasana sini kondusif, pernah ada 1-2 kali kejadian, pernah ada. Itu berkaitan dengan persoalan hukum. Mungkin soal kalau dikejar kenakalan di lingkungan hampir tidak ada, cuma mungkin kayak bahaya seperti narkoba mungkin kedepannya harus lebih waspada, karena itu kan di tempat di sekitar wilayah Kosambi kan ada banyak kejadian pemuda-pemuda dan terkena masalah narkotika. Respon hal tersebut, kami pun akhirnya bertanya langsung kepada salah satu RT yang ada di sini, yaitu adalah RT 05. Ya, peran Kongres RT itu secara nyata di lapangan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kepanjangan kebijakan dari pemerintah, termasuk undang-undang ataupun peraturan. Nanti kita sampaikan langsung bertemu dengan masyarakat, memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan apa yang diinformasi oleh masyarakat atau dan pemerintah itu. Yang secara konkret terjadi di dalam masyarakat kita itu biasanya kasus KDRT ya. Kemudian laporan-laporan suasana yang tidak menyenangkan atas suasana tetangga dengan tetangga yang lain. Alhamdulillah selama ini kami bisa mengatasi persoalan itu. Siasatnya seperti apa? Ya, alhamdulillah selama ini kita menjaga hubungan baik dengan pihak kepolisian, Kantipmas ya, dari kepolisian dan dari pihak ini ya, Babinsa ya, itu kita ada hubungan yang baik. Jadi setiap ada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang mungkin kadang-kadang perlu ditangani oleh pihak berwajib, saya harus sampaikan berwajib seperti keamanan tentang narkoba ya, sering dari pihak Kantipmas minta informasi tentang seseorang tinggalnya di mana dan siapa orangnya, kadang nggak tahu langsung saya tunjukin ya dengan ya sistem persuasif, dengan sistem rahasia, akhirnya dapat terselesaikan dengan baik masalahnya. Kilian Rasul melaporkan dari wilayah RT 05 Cengkareng, Jakarta Barat.
Uang pungli kerap menimbulkan keresahan pada masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh para pedagang kopi keliling di sekitar Danau Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Uang pungli yang diminta oleh oknum yang berkedok sebagai uang keamanan, padahal tidak ada himbauan sama sekali untuk membayar uang keamanan tersebut. Menurut para pedagang kopi keliling yang ada di sekitar Danau Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pungli ini sudah terjadi begitu lama. Padahal dari pihak pengelola resmi kawasan Pantai Indah Kapuk tidak menuntut untuk membayar uang keamanan. Sangat berpengaruh untuk para pedagang semua di sini. Ya, sangat berpengaruh banget sih untuk begini mah. Soalnya ini buat keluarga juga, buat keluarga kita sama-sama ini. Sementara itu, Adi, salah satu pengunjung yang juga merupakan salah satu pembeli kopi keliling di Danau Pantai Indah Kapuk, mengungkapkan jika dia sering mengunjungi tempat tersebut. Selain dekat dengan rumahnya, tempat tersebut juga menjadi tempat refreshing. Ya, kalau menurut saya sih, saya sedikit prihatin ya. Maksudnya kayak gimana gitu ya, mereka kan pedagang. Mereka mencari nafkah, mereka mencari uang buat keluarga mereka, tapi pungli selalu diminta. Jadi kalau itu nggak ditindak tegas ya, kasihan aja buat mereka gitu. Mereka kan buat dagang. Udah gitu kan kita dagang juga, tempat juga jadi rame, jadi meminimalisir tindak kejahatan kayak begal atau hipnotis. Saya, Raihan Ahmad Prenandi melaporkan dari Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, masih ada 2 berita menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. I'm burning up now, thinking higher levels. I'm in a bad spot, trouble to my knees. I need a taste, sipping on heaven. You got me waiting for you. With chasing trophies, got me ready, don't you worry. I feel the power, I'm the champion. You got me running for the glory. Good to let this go. Burning up now, nothing's gonna stop me. I'm going faster, wanna break away. I love the way it feels. It's the adrenaline, we're going all the way. Cause we never ever going down. You got me walking through the fire. We don't practice like when we were young. Never run from the fight, now we rise to the top. Peran RT dalam meningkatkan kesadaran pemilihan umum untuk para pemilih pemula di wilayah RT 03 Cengkareng Timur ini dinilai kurang efektif. Padahal suara dari pemilih pemula sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa ini. Kesadaran politik adalah pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap isu-isu politik serta keterlibatan mereka dalam proses politik. Untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah RT 03, beberapa langkah strategis dapat diambil. Seperti RT dapat mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Sebagai seorang pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan yang ada di wilayah, Aldi berinisiatif untuk meningkatkan kesadaran politik dengan cara aktif dalam berorganisasi. Menurut Aldi, pentingnya kesadaran dalam pemilu di kalangan anak muda karena suara anak muda menentukan masa depan Indonesia. Ya, saya sangat berperan penting dalam pemilihan pemilu tahun 2024 ini karena untuk menentukan masa depan negeri ini ke depannya. Untuk mendapatkan perspektif lebih luas terhadap kesadaran politik pemilih pemula yang ada di wilayah RT 03 Cengkareng Timur ini, kami berkesempatan mewawancarai Ketua RT 03 Cengkareng Timur. Nah, kalau untuk kesadaran berpolitik mungkin mereka semua juga punya pemikiran untuk berkesadaran berpolitik. Namun ke politik tersebut mereka juga belum pasti untuk berpolitik di bidang apa, kita belum tahu pastinya. Iqbal Wangsa Putra melaporkan dari wilayah RT 03 Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Berfungsi sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi landmark budaya dan destinasi wisata edukatif. Tidak hanya menyediakan buku, di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat,
Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai layanan dan fasilitas modern. Sebagai ibu kota metropolitan, Jakarta tentunya banyak menyediakan fasilitas publik, seperti salah satunya adalah Perpustakaan Nasional. Perpusnas adalah salah satu fasilitas ruang baca yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat sebagai wadah sarana informasi. Perpusnas sendiri berletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tidak hanya menyediakan buku, Perpusnas juga menyediakan layanan dan fasilitas yang bisa digunakan oleh seluruh pengunjungnya. Oke, fasilitas fisiknya itu yang pertama untuk membaca, tentu saja ada ruang baca ya. Ruang baca itu dilengkapi dengan kursi, meja, kemudian ada colokan listrik atau sumber daya listrik, kemudian rak buku tentu saja, ada komputer opak atau untuk digunakan untuk penelusuran. Kemudian ada juga fasilitas fotokopi, ya. Jadi kami menyediakan fasilitas fotokopi mandiri atau mesin scanner dan perangkatnya itu untuk memberikan layanan kepada pengunjung ya yang mau memfotokopi koleksi yang ada di sini gitu. Tapi tentu saja untuk fotokopi itu memperhatikan peraturan hak cipta, jadi dibatasi hanya sampai 10 kali scan atau 10 halaman, atau paling banyak 20 halaman per orang. Oke, baik. Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan, Perpustakaan Nasional Indonesia menjadi salah satu sumber daya yang berharga dalam memberikan akses informasi serta peningkatan literasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Saya Rizka Putri Pratami melaporkan dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia hari ini. Saya Kilian Russell, pamit undur diri, sampai jumpa.